Bapak Ibu, mulai hari Senin yang lalu, kami gembala-gembala GBI di DKI ada pembekalan tentang karakter sebagai hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin sebagai informasi bahwa GBI di Jakarta ini kan satu ya, kayak misalnya GPIB di Pondok Gede namanya apa? Pelita. Nah itu GPB Pelita, ada GPB apalagi kan? Di Jakarta kira-kira GPB ada berapa ya Pak? 100-an ada mungkin? Ada ya. Nah, kalau GBI itu memang konsepnya konsep pemuritan. Jadi kalau ada satu gembala ya sudah ditabiskan jadi pendeta dan punya 12 pengikut begitu, 12 orang yang dibaptis, boleh bikin satu jemaat, satu gereja. Dan tidak harus punya gedung-gedung yang besar, boleh di manapun, boleh. Dan di GBI di Jakarta sendiri ada 560 jemaat seperti ini. Ini cuma salah satu. Ada yang jemaatnya cuman ya di bawah 20, tapi minimal harus 12. Ada yang juga jemaatnya sampai puluhan ribu, ada juga. Nah, di Jakarta ada 560. Di Indonesia dan di seluruh dunia ada 6.700 gereja. Saya pikir mungkin gereja yang punya cabang terbesar di dunia kali ya, mungkin GBI ya. Kalau jumlah jemaat sih mungkin tidak, tapi jumlah cabang gereja. Kalau di Indonesia melalui sidang raya beberapa tahun yang lalu yang terakhir itu, yang jumlah jemaat terbanyak itu HKBP. Jumlah anggota jemaat, jiwa-jiwa gitu, sekitar 3,5 juta. Nomor 2 GBI ternyata, 3 jutaan. Nah kami cuma sebagian dari 3 jutaan gitu. Dan kemarin pimpinan Gereja Bethel Indonesia dapat satu modul yang bagus dari John Maxwell tentang Beyond Success, dan kita akan ada kira-kira 8 kali pertemuan pembinaan, tujuannya untuk pembentukan karakter sebagai hamba Tuhan. Dan salah satu ujian yang terberat untuk jadi pendeta di GBI sebetulnya bukan soal ujian tulisan, tapi ujian karakter. Jadi kalau di GBI begitu ketahuan merokok aja, mau itu gelarnya doktor teologi pun udah pasti langsung gugur. Begitu ketahuan selingkuh aja, udah pasti gugur. Jadi itu yang paling utama. Jadi bukan soal, makanya kalau kita lihat di GBI tidak banyak yang bukan tidak banyak juga, tapi banyak yang menjadi gembala bukan sarjana teologi. Yang penting hidupnya baik dan dia mungkin tidak, artinya sarjana teologi dalam arti dia mengikuti sekolah yang formal gitu ya. Tapi biasanya ada pembinaan khusus. Karena untuk menjadi pendeta di GBI juga ada, selain dia tidak sekolah teologi, ada pembinaannya. Belajar juga teologi. Tapi lulus lulus diklat, katakanlah kita ikut diklat kira-kira 6 bulan, walaupun kita sudah sarjana teologi, ikut diklat 6 bulan, dan di dalam 6 bulan itu ketahuan hal-hal yang kira-kira tidak berkenan pada Tuhan, itu langsung dicoret. Beberapa tahun yang lalu, ini kita ngomong belak-belakan aja, jujur. Ada ratusan gembala-gembala GBI yang dicoret jadi pendeta di GBI, gara-gara ketahuan selingkuh. Jadi kalau jadi pendeta GBI harus hati-hati. Bukan cuma pintar khotbah saja, tapi harus jaga. Ya. Dan saat ini kita ada pembinaan pembekalan setiap Senin. Jadi besok. Dan kemarin waktu pertemuan kita bagi kelompok-kelompok lalu ditanya. Nah ini juga nanti saya akan tanya kepada Bapak Ibu sekarang. Dalam masa pelayanan kita
Kira kita merasa bahwa kita orang baik atau enggak? Feb, kamu merasa orang baik enggak? Nah, kalau kita merasa orang baik, ya dong, masa kita bilang kita orang jahat? Ya, coba kasih nilai. Coba kasih nilai. Yogi, kira-kira kamu kasih nilai berapa untuk perasaan? Ini kita ngomong perasaan. Perasaan kamu sudah baik. Mungkin perbandingan dulu waktu jadi preman begitu. Dengan sekarang kira-kira presentasinya kira-kira berapa? Kira-kira nilai berapa? 7. Wah. Jujur ya, kemarin itu rata-rata semua nilainya 7. Nilainya 7. Ya, Feb berapa, Feb? Nilai berapa kira-kira? Kau merasa baik dan 7 ya? Wah, luar biasa ya. Pak Eno kira-kira berapa, Pak? 6 ya? Lumayan. 6 sekarang kalau KKB nggak lulus loh, Pak. Saya tiba-tiba waktu itu, dan jawaban saya membuat mereka juga kaget. Karena ditanya begini, menurut penilaian diri sendiri, rata-rata 7. Tidak. Lalu saya bilang, nilai saya 0. 0? Lalu saya buka ayat ini. Mari kita buka ayat. Jawaban saya kemarin itu membuat mereka agak sedikit kaget juga. Tapi saya begitu jelaskan dan saya bilang buat mereka, memang seharusnya nilai kita itu 0. Dan saya menjawab ini punya alasan. Roma 3 ayat yang ke-10 berkata begini. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi saya bilang, saya lebih percaya firman Tuhan daripada perasaan. Jelas, gamblang ya? Apa kita perlu coret ayat ini? Tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Saya karena jawaban saya 0, saya dicecar. Coba Pak Yosef jelaskan kenapa begitu. Salah satu ayatnya begitu. Lalu saya buka lagi. Saya bilang, kenapa saya mengatakan bahwa saya bukan orang benar. Mazmur 51 ayat 7 berkata gini. Manusia itu sudah berdosa sejak dalam kandungan. Apakah mungkin kita yang berdosa bisa mengatakan kita orang benar? Jadi Alkitab tidak mungkin salah. Paulus menulis ini dengan satu kesadaran penuh bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang benar. Perasaan orang merasa diri benar itulah yang akhirnya muncul banyak penghakiman dalam gereja. Oh, gue lebih suci loh dari lu. Ya kan, lu apa? Preman. Dan saya katakan, karena pertanyaannya, bagaimana menurut diri kita? Saya bilang, saya secara pribadi 0. Sudah berdosa sejak dalam kandungan. Yohanes lebih meneguhkan itu di dalam Yohanes 1 ayat 8. Bilang apa? Kalau kita mengatakan bahwa kita benar, mohon maaf untuk saya harus sampaikan ini. 6 itu juga berarti benar, Pak Eno. Tapi firman Tuhan gini, kalau kita mengatakan kita benar tidak berdosa, kita berdusta. Ayatnya jelas kan? Jadi berdasarkan ayat-ayat ini saya mengatakan bahwa nilai saya secara pribadi, secara manusiawi 0. Dengan keyakinan inilah membuat kita tidak mungkin bisa menghakimi orang lain. Yang 0, apa nilai kita? Tapi khotbah saya nggak sampai sini loh. Belum amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan.
Paulus pun berkata begini dalam Roma 7 ayat yang ke-19. Apa yang baik yang ingin lakukan, bahkan yang jahat yang aku lakukan. Paulus loh, menulis belasan kitab dalam Alkitab, dia ngomong begitu. Apa yang baik yang ingin aku lakukan, bahkan yang jahat, bahkan dia bukan bilang yang buruk, yang jahat yang aku lakukan. Jadi ayat-ayat ini semakin meneguhkan saya secara pribadi, mengatakan bahwa no, tidak ada satupun yang baik dalam diri saya. Lalu akhirnya saya ditanya juga, Bapak tidak bisa kasih nilai. Akhirnya saya kasih nilai 7 lagi. Tapi saya bilang, kenapa saya kasih nilai 7? Bukan karena saya baik. Karena saya percaya bahwa kita itu bisa baik karena kasih karunia Tuhan. Karena kita memberi diri hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak pernah dicurahkan dalam hidup kita, kita tidak akan pernah menjadi orang baik. Dan saya mengatakan ya kira-kira 7, karena setiap pagi itu doa saya begini. Tuhan, tanpa tuntunan Tuhan, saya menjadi orang jahat. Saya dan istri, kami boleh menjaga komitmen pernikahan sampai 33 tahun. Saya tidak selingkuh, istri saya tidak selingkuh, bukan karena kami hebat. Saya pernah membayangkan loh Bu, membayangkan. Saya pernah membayangkan kira-kira apa ya yang dilakukan istri saya. Ini langsung berkaitan ke persiapan pernikahan. Apa yang kira-kira dilakukan istri saya yang membuat saya sulit untuk mengampuni dia? Saya membayangkan. Sekali lagi lah Bu, ini membayangkan ya. Saya pernah membayangkan kalau saya pulang pelayanan, capek-capek, tiba-tiba disama, cerewet. Ya, saya bisa mengerti lah. Perempuan kan perlu 5.000 kata sehari ya Ibu Tiara ya. Ya, jadi Pak Eno tenang aja. Emang mereka perlu banyak ngomong, ya. Bisa. Tapi lalu saya membayangkan lagi, hanya membayangkan loh Bu. Saya sudah capek-capek, bukan sejauh omelan, tapi dia lempar saya pakai piring beling. Bukan pakai piring beling dan pecahlah kepala saya. Membayangkan, nggak terjadi Bu. Membayangkan. Saya pikir ini saya kira-kira bisa mengampuni enggak ya? Ternyata bisa loh Bu. Ternyata bisa. Lalu satu lagi, ini juga membayangkan tidak terjadi. Saya membayangkan kalau dia terlibat pinjol, judol, ya. Katakan, oh terjadi Pak, ini kan membayangkan aja kan. Sampai hutangnya sampai ratusan juta. Saya membayangkan, ternyata bisa juga loh, bisa. Kan janji nikah kan nanti Bapak juga baca kan, dalam suka atau duka, bukan susah atau senang, dalam keadaan kelimpahan ataupun nanti dalam keadaan kekurangan. Jadi ya harus begitu kan. Lalu saya coba membayangkan cukup banyak hal, lalu sampai kepada satu yang saya gambarkan gitu. Dan satu ini membuat saya gak bisa tidur. 3 hari 3 malam susah tidur. Baru membayangkan loh, bayangin aja Feb. Baru membayangkan. Bapak-bapak kira-kira apa yang menurut Bapak Ibu saudara yang saya pikirkan, saya bayangkan dan saya gak bisa tidur. Wes kira-kira apa? Yang menurut saya, ini membayangkan aja. Apa yang kira-kira saya sudah bayangkan ini dan saya gak bisa tidur 3 hari 3 malam nih. Gak tahu juga? Pasti kamu tahu. Ketika saya bayangkan kalau dia selingkuh. Saya nggak bisa mikir jalan keluarnya gimana ya. Itu memang butuh kasih karunia yang luar biasa gitu. Beberapa minggu kemudian, tiba-tiba seorang teman saya rekomendasikan ada seorang temannya ketemu. Dia mau menggugat cerai istrinya. Lalu dia bilang, kamu ketemu Pendeta Yosef dulu dah. Akhirnya ketemu. Lalu dia bilang, Pak Pendeta Yosef,
saya mau menceraikan istri saya. Saya sudah menggugat cerai istri saya. Saya bilang, kenapa? Selingkuh. Nah, ini dia nih. Ya 3 minggu yang lalu saya baru membayangkan ini dan belum ketemu jalan keluar yang tepat gitu. Saya mesti jawab apa gitu sama dia kan. Lalu saya sempat bercanda, ya mungkin Bapak selingkuh juga. Dia bilang enggak. Jadi dia cerita gini, dia itu seorang agen asuransi. Nah, agen asuransi kan nggak bisa pilih-pilih kan mau kliennya laki-laki atau perempuan atau ada nggak setengah laki setengah perempuan? Kan nggak bisa kan? Nah, satu ketika dia dapat klien datang 2 orang perempuan. Jadi yang namanya juga asuransi kan dia mesti bikin ilustrasi dan segala macam yang mau nggak mau kan mesti dekat-dekatan begitu kan? Mesti jelasin gini gitu. Nah, itu salah satu teman yang dari 2 orang itu, satu mungkin kebelet pipis. Yang namanya juga orang kebelet pipis gimana mau tahan ya kan? Ke toilet kan? Jadi waktu dia sedang menjelaskan itu, dia sedang berdua dengan klien yang perempuan itu. Lewatlah teman-teman istrinya. Cetrek. Foto. Lihat tuh, suami lu selingkuh. Pulang terjadi perang Malvinas. Perang. Dan dia udah jelasin, no, itu klien itu satu lagi pergi ke toilet gitu. Ya kalaupun dia datang sendiri kan juga kita juga nggak tahu namanya juga. Masa kalau klien datang kita, pulang, kamu datang sendiri. Ya memang itu cukup berisiko kan, cukup berisiko. Tapi dia sudah jelaskan. Tapi itu teman-temannya istrinya akhirnya kenalin dengan seorang cowok ganteng, kaya raya dan benar-benar istrinya selingkuh. Lalu saya tanya sama dia, kenapa Bapak curiga dia selingkuh? Saya sudah tanya Pak. Nah ini pertanyaan. Kalau tadi besok bilang nggak tahu kan, sekarang saya mesti tanya nih kepada bapak-bapak. Jadi dia tanya kepada istrinya, saya dengar kamu selingkuh. Kan saya bilang, mungkin Bapak lihat apa Bapak punya bukti? Dia bilang, saya tidak lihat langsung sih Pak. Tapi saya tanya dia. Ya, coba bapak-bapak tolong kasih jawaban buat saya. Pertanyaan gini, waktu dia tanya kepada istrinya, saya dengar kamu selingkuh. Saudara tahu apa? Lalu saya tanya kepada dia. Bapak itu datang kepada saya meminta konseling sebagai seorang suami yang mungkin sudah lama menikah atau sebagai seorang hamba Tuhan. Dia bilang ya sebagai hamba Tuhan. Lalu saya bilang kalau Bapak tanya saya sebagai seorang laki-laki normal biasa, saya akan jawab begini. Pulangkan saja dia pada ibunya, juga ayahnya. Ya, tidak mudah. Ya kan? Tapi karena Bapak tanya saya sebagai seorang hamba Tuhan, ya saya harus jawab karena jawaban yang benar adalah jawaban dari Tuhan kan. Dan saat itu memang akhirnya saya dapat jawaban juga dari apa. Dan tiba-tiba dia sudah gugat cerai, mungkin ya dia kutip di dalam Matius 19, dia bilang gak boleh cerai kecuali karena zina kan, dia pakai ayat itu kan. Mungkin nanti di gugatan cerainya dia bilang pendeta Yosef juga dukung kira-kira. Mungkin dia mau tulis pendeta Yosef, gembala GBI Rumah Kasih mendukung. Mungkin dia mau tulis di dalam pledoi gugatan cerainya mungkin kan. Tapi saya akhirnya ajak dia begini. Saya pertama-tama tadi saya bilang buat dia tidak mudah. Buat saya memang ini bukan masalah yang mudah. Ini masalah yang sulit. Sekalipun saya seorang hamba Tuhan. Tapi saya bilang buat dia gini. Kita punya Roh Kudus. Ya, tadi seperti saya bilang, kalau tanpa tuntunan Roh Kudus, kita semua menjadi orang jahat. Saya bilang, Pak, kita punya Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan buat kita. Dan firman Tuhan katakan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, segala perkara. Berarti perkara perselingkuhan dan perkara-perkara yang besar lain dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kuasa Roh Kudus, kekuatan dalam diri kita. Lalu saya bilang akhirnya Tuhan tuntun saya untuk buka kitab Hosea. Bapak Ibu Saudara tahu siapa Hosea? Penjual mie ayam di Gang Kelinci. Hosea itu seorang nabi Tuhan dan istrinya seorang pelacur namanya Igomer.
Dan itu pelacur yang juga nggak tahu diri. Sudah menikah, apa yang harus aku lakukan? Dan saya bilang kepada bapak itu, jawaban Tuhan inilah yang tidak setia itu. Wah, tidak mudah. Saya berharap waktu itu ketemunya siang. Saya berharap nanti habis ini ajak makan siang, kayak makan babi kecap atau gimana gitu ya. Ternyata jawaban saya itu membuat dia agak marah. Tapi karena pendeta ya kita tetap berdoa, Pak. Saya bilang, Pak, saya tidak punya jawaban lain. Ya. Seberat apapun masalah dalam rumah tangga Bapak, dalam hal apapun, kita percaya. Saya tidak punya jawaban lain, kita punya Tuhan. Kuasa Tuhan yang lebih besar dari segala perkara. Dan kita berdoa, dia pulang gak pamit. Udah keluar, saya bilang, aduh dalam hati saya kurang ajar juga. Tadinya pikir mau ajak makan siang, udah siang-siang udah lapar gitu ya. Saya pikir besok 1-2 hari begitu dia telepon saya, enggak juga. Seminggu 2 minggu minta maaf begitu. Butuh maaf, nggak harus begitu ya. Tiba-tiba 3 bulan kemudian Pak, dia telepon saya. Pak Yosef, nadanya tuh udah nggak marah. Waktu pertama kan dia, waktu saya bilang nggak boleh, dia agak marah kan. Dia bilang. Lalu dia telepon saya, Pak Yosef, saya mau ajak Bapak ke Hong Kong katanya. Wah, saya pikir jangan-jangan dia sudah ceraikan istrinya, lalu ajak saya jalan berdua, apa kata dunia kan? Kirain LGBT lagi ya kan? 2 begitu. Ternyata dari ujung telepon dia bilang, Pak Pendeta memang tidak mudah. Tapi 3 bulan saya, walaupun saya marah, mohon maaf Pak Pendeta saya marah, tapi benar-benar itu tertanam dari apa Bapak bilang. Kita punya Roh Kudus yang bisa menolong kita. Kami dipulihkan Pak. Wah, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, itu yang saya katakan bahwa tanpa Tuhan kita ini orang jahat semua. Makanya kalau kita baca dalam Galatia 5, Paulus bilang apa? Berilah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap kita yang percaya pada Kristus benar, kita punya Roh Kudus. Tetapi yang membedakan karakter kita satu dengan yang lain, apakah kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak. Kalau kita memberi diri sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus, maka buah hidup kita yang muncul kasih, sukacita, damai sejahtera, pengampunan. Tapi kalau kita tidak memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, pesta pora, kemabukan, percabulan itu yang muncul, kata Galatia 5 kalau kita bisa baca. Itu yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dan juga secara khusus Pak Eno dan Ibu Tiara. Biar ini menjadi dasar dan untuk kita semua. Tidak ada seorang pun yang baik di dunia ini, kata firman Tuhan. Tidak ada suami yang baik di dunia ini. Tidak ada istri yang baik di dunia ini. Kalau tidak sungguh-sungguh memberi dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak ada rumah tangga yang baik di dunia ini kalau tidak sungguh-sungguh memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa seringkali terjadi perselingkuhan di dalam keluarga? Kenapa seringkali anak-anak mencari jalan keluar di luar keluarga? Bapak Ibu Saudara, konselor yang terbaik bagi keluarga kita adalah Tuhan. Konselor yang terbaik untuk suami adalah istri. Konselor yang terbaik untuk istri adalah suami. Dan konselor yang terbaik buat anak-anak kita adalah orang tua. Kenapa seringkali terjadi perselingkuhan di dalam keluarga? Kalau seorang istri mau curhat kepada suami tapi suami gak punya waktu, akhirnya dia bisa curhat kepada CLBK. Apa tuh? Dan terjadilah. Sebab itu bukan buat Pak Eno dengan Bu Tiara saya, tapi untuk kita semua. Ya, biarlah kita menjadi konselor yang terbaik buat pasangan hidup kita, buat anak-anak kita. Kalau anak-anak merasa bahwa orang tua itu menjadi konselor yang terbaik, untuk apa mereka cari komunitas yang lain? Dan mari kita membangun keluarga yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, dengan sungguh-sungguh memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ingat, tanpa tuntunan Roh Kudus tidak ada seorang pun yang benar.
hanya dengan memberi diri sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan memimpin hati kita, pikiran kita, hidup kita, supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.